Halo semua, pernah kepikiran gak sih soal sebuah peristiwa yang benar-benar ngubah arah sejarah dunia? Nah, hari ini kita bakal ngulik tuntas kisah di balik turunnya Al-Quran. Ini nih, pertanyaan besarnya yang bakal kita jawab bareng-bareng. Gimana caranya sebuah pesan yang diturunkannya di gua terpencil lebih dari 1400 tahun yang lalu bisa jadi pedoman hidup buat miliaran orang sampai detik ini? Keren banget kan? Yuk, kita bedah ceritanya. Oke, kita mulai dari akarnya ya, dari momen pertamanya. Kita bakal langsung loncat ke sebuah gua yang sunyi di pegunungan, tempat di mana semuanya ini berawal. Coba deh bayangin suasananya. Mekah tahun 610 Masehi. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di tengah keheningan, ada seorang pria berumur 40 tahun, namanya Muhammad. Beliau lagi menyendiri di Gua Hira buat merenung, mencari jawaban atas kegelisahan hatinya. Dan malam itu bukan malam biasa loh, malam itu istimewa banget. Itu adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang disebut-sebut lebih baik dari 1000 bulan. Jadi pemilihan waktunya ini, wow, benar-benar bikin momen yang akan terjadi jadi super sakral. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, keheningannya pecah. Malaikat Jibril muncul membawa satu kata perintah langsung dari Tuhan. Bukan tulis, bukan dengerin, tapi Iqra, yang artinya bacalah. Satu kata ini teman-teman, yang jadi pemicu revolusi iman dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, yang seru pertemuan di gua itu baru permulaan, itu baru episode pertamanya. Karena Al-Quran tuh nggak turun sekaligus dalam satu malam aja. Gini, para ulama ngejelasin kalau prosesnya tuh ada 2 tahap. Tahap pertama, bayangin Al-Quran secara utuh, satu paket lengkap, diturunkan dari Lauhul Mahfuz, semacam tablet abani, ke langit dunia, ke tempat namanya Baitul Izzah. Ini kejadiannya pas malam Lailatul Qadar. Nah, baru dari situ masuk tahap kedua. Wahyu diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, kepada Nabi Muhammad selama bertahun-tahun. Totalnya berapa lama? 23 tahun. Ya, 23 tahun. Jadi ini bukan proses instan sama sekali. Dan rentang waktu yang panjang ini penting banget loh. Kenapa? Biar setiap pesannya bisa benar-benar meresap, dipahami, dipraktekin, sambil pelan-pelan membangun sebuah peradaban dari nol. Proses penurunan yang 23 tahun itu juga kebagi jadi 2 fase besar, yang pas banget sama kondisi umat waktu itu. Selama 13 tahun pertama di Mekah, fase ini disebut Makkiyah. Ayat-ayatnya fokus ke pondasi, ngebangun iman, ngenalin konsep Tuhan yang esa. Nah, setelah hijrah, masuklah fase Madaniyah selama 10 tahun di Madinah. Fokusnya geser, jadi lebih ke gimana cara membangun masyarakat, soal hukum, aturan sosial, pokoknya soal hidup bareng-bareng. Oke, terus gimana sih rasanya menerima wahyu itu? Gimana prosesnya? Ternyata, pengalaman Nabi Muhammad pas nerima pesan-pesan ilahi ini tuh macam-macam banget caranya. Pengalamannya tuh, wah, super intens dan bervariasi. Kadang malaikat Jibril datang dalam wujud aslinya atau muncul dalam wujud manusia biasa. Tapi ada satu cara yang disebut paling berat buat beliau, yaitu pas wahyu datang bunyinya kayak gemerincing lonceng yang kuat banget. Ini nunjukin betapa dahsyatnya energi dari komunikasi ilahi ini. Kebayang nggak? Ini nih yang bikin penasaran. Kenapa ya Al-Quran nggak diturunkan sekaligus aja? Langsung jadi satu buku gitu kan lebih simpel? Ternyata ada hikmah yang dalam banget di balik proses bertahap ini. Ada beberapa alasan kunci. Pertama, proses bertahap ini buat nguatin hati Nabi, terutama di masa-masa sulit, jadi kayak support system langsung dari langit. Kedua, setiap ayat yang turun seringkali jadi jawaban real time buat masalah atau pertanyaan yang lagi kejadian, jadi relevan banget. Ketiga, ya jelas, biar lebih gampang dihafal dan diamalin. Dan yang terakhir, ini jadi semacam mujizat yang terus berjalan, yang terungkap sedikit demi sedikit. Dari semua proses panjang ini, kita sampai ke intinya. Jadi, apa sih warisan terbesar dari perjalanan luar biasa ini? Intinya begini, Al-Quran itu bukan cuma buku cerita masa lalu, ia diturunkan sebagai cahaya petunjuk. Sebuah panduan universal yang tujuannya buat ngerangin jalan hidup manusia, nggak peduli kita hidup di mana atau kapan. Dan ini bagian yang krusial banget, gimana caranya pesan ini tetap asli sampai sekarang. Jadi, setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad langsung hafal di luar kepala. Gak cuma itu, beliau langsung panggil para sahabatnya buat nulisin di media apa aja yang ada saat itu. Kombinasi hafalan super kuat dan catatan tertulis inilah yang jadi kunci pengaman keasliannya selama ribuan tahun. Tadi kan kita mulai bahasan ini dengan satu pertanyaan ya.
Sekarang kita tutup dengan pertanyaan lain. Perjalanan dari gua yang sepi sampai jadi pedoman dunia ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan sebuah pesan. Pertanyaannya sekarang buat kita renungkan. Gimana caranya wahyu yang turun lebih dari 1400 tahun lalu ini masih terus relevan dan ikut membentuk dunia modern kita saat ini? Nah, itu dia pemikiran yang pengen saya tinggalin buat Anda. Terima kasih banyak udah nyimak.